Halo, perkenalkan nama saya Ian Felix Jonathan Simanjuntak dari Departemen Teknologi Informasi NRP 053-1194-00000008. Pada hari ini saya akan mendemokan tugas teknologi web. Baik, yang pertama dimulai dari menjalankan servernya. Kita tunggu servernya berjalan. Oke, setelah berjalan kita buka Google Chrome. Lalu kita buka localhost kita beri nama iReview. Nah, di sini dapat dilihat ada halaman welcome pertamanya. Dan untuk menggunakan iReview ini, di sini telah tertulis bahwa kita harus login dulu ataupun membuat sebuah akun jika belum ada. Pertama, kita mencoba membuat sebuah akun. Misalnya namanya Harry. Username-nya Harry. Password-nya juga Harry. Surelnya harry@gmail.com. Kita pilih perannya sebagai editor. Editor itu adalah orang yang akan mensubmit papernya. Kita pilih acak aja profile picture-nya di sini. Sedangkan reviewer itu orang yang akan mereview paper seorang editor. Kita submit. Sign up success. Sekarang kita butuh login. Coba kita login saja sebagai Harry. Password-nya juga Harry. Nah, di halaman awal editor itu, kita ada melihat di sini ada diberitahu di slide alur submit task, ada add new task, do payment, baru download hasil review. Di sini juga ada menu-menu penjelasan dari menu-menu yang tersedia. Kita pertama ke menu add new task. Di menu add new task ini kita submit task yang akan ataupun paper yang akan direview. Misalnya judulnya keamanan cyber, kata kuncinya CTF, jumlah halamannya 54 halaman, autorsnya misalnya kita buat Harry Potter, artikelnya karena ini contoh kita pilih acak aja, misalnya ini, lalu kita submit. Setelah kita submit, kita akan diarahkan ke halaman select potential reviewer. Kita dapat melihat judul yang kita upload, keamanan cyber, kata kuncinya CTF, kode tugasnya 4, daftar reviewer. Di sini kita dapat melihat semua daftar reviewer yang telah ada. Di sini saya sudah membuat 2 akun reviewer. Nah, kita bisa tinggal memilih berdasarkan kompetensi dan berdasarkan biaya per halaman. Misalnya, kita ingin memilih reviewer yang bernama reviewer. Tanggal deadline-nya kita buat tanggal 20, tanggal 16, lalu kita submit. Nah, baru kita ke halaman view task. Di halaman view task ini ada all task list. All task list ini adalah semua daftar paper kita, sedangkan submitted task to be review ini adalah daftar paper yang sudah kita pilih siapa yang hendak mereview. Di sini juga kita dapat satu paper direview oleh berbagai reviewer. Misalnya kita pilih reviewer barunya, tanggalnya sama, reviewernya Nia. Lalu ini akan kita submit. Kita lihat di view task. Nah, kita akan mempunyai 2 paper yang direview oleh 2 reviewer yang berbeda, dan di sini dia wait for response. Dan pada setiap halaman profile ataupun editor, itu ada halaman profilnya, di mana kita bisa melihat nama, username, surel, editor, dan kita juga bisa melakukan update. Ini tinggal diupdate lalu disubmit. Oke, sekarang kita pergi ke halaman editor. Tadi editornya ke halaman reviewer, kita pergi ke reviewer. Nah, di task manager ini, pada halaman task manager, kita dapat melihat semua daftar task yang kita miliki serta statusnya. Tadi yang tugas terbaru itu tugas dari Harry Potter. Misalnya ini kita terima atau enggak tugasnya. Misalnya untuk tugas nomor 5, ini kita accept atau kita reject. Kalau misalnya kita accept,
kita coba submit ya, kita accept. Terus kita buka halaman reviewer, halaman editor. Kita coba login sebagai editor di sini. Pada halaman view tax-nya kita dapat melihat bahwa untuk yang direview oleh namanya reviewer, itu tax-nya sedang on progress. Nah, kalau misalnya tax-nya ini sudah selesai, pasti dia akan mensubmit hasil review-nya kan. Di sini juga ada halaman submit review. Misalnya untuk review yang ini, kata kuncinya CTF, autorsnya Harry Potter, nomor uniknya itu nomor 5, lalu kita masukkan hasil review kita. Ini juga acak aja filenya. Misalnya ini, kita open, lalu kita submit hasil reviewnya. Nah, setelah kita submit hasil reviewnya, di sini juga tax-nya harus kita update. Misalnya untuk tax nomor 5, statusnya itu berarti sudah done. Waiting for confirmation ya. Sekarang kenapa waiting for confirmation? Dia harus dikonfirm dulu oleh makelar bahwa si reviewer ini telah menyelesaikan tugas reviewnya. Makelar itu ibarat kayak adminnya. Jadi pertama makelar itu bisa melihat view all tax dari semua user ataupun editor yang ada. Ini semua editor yang ada, misalnya ada Calvin, Ian, Daniel S, Harry Potter, dia bisa melihat semua submitan tugas dan beserta semua statusnya. Sedangkan submitted to review ini dia mengkonfirm hasil review dari si reviewer. Misalnya reviewer yang bernama reviewer ini dia telah mengsubmit review, hasilnya ini bisa di-download, bisa terdownload. Misalnya udah terdownload kan, untuk nomor tax 5, maka ini tindakannya di-confirm. Setelah di-confirm, kita coba lihat ke halaman yang editor page, statusnya apa? Waiting for payment. Statusnya waiting for payment. Nah, di sini ada opsi pembayaran. Kita bisa klik pembayaran ini. Nah, di menu pembayaran ini pertama ada tersedia 2 tabel. Yang pertama submitted tax need to be paid. Ini adalah tax kita yang sedang menunggu pembayaran. Di sini lengkap ada biayanya juga. Di sini ada nomor tugasnya, nomor rekening yang hendak ditransfer kemana, nama reviewernya siapa, judulnya apa, lengkap. Di status pembayaran ini kita dapat melihat nanti pembayaran kita diterima atau ditolak. Misalnya kita commit payment untuk tax nomor 5, kursnya bisa kita pilih rupiah, jumlahnya disuruh 4 sekian, 4 jutaan, kita pilih, lalu bukti pembayarannya kita upload. Ini juga buktinya acak saja. Misalnya buktinya ini pembayaran, kita open, lalu kita submit. Nah, setelah kita submit, kita lihat di halaman payment, kita ada status pembayaran kita untuk nomor tax 5 dengan judul tax ini, statusnya menunggu konfirmasi. Siapa yang konfirmasi? Yang konfirmasi itu adalah makelar. Coba kita lihat di makelar. Makelar ini karena kayak adminnya, dia melihat, wah, untuk nomor tax yang nomor 5, udah ada pembayaran nih, gitu kan. Dia bisa mendownload juga hasil pembayarannya. Kalau jumlahnya sama, maka untuk tax nomor 5, di-confirm dia bahwa pembayarannya ini telah diterima, di-confirm. Lalu coba kita pergi ke reviewer. Kita pergi ke reviewer, kita di halaman account, kita dapat melihat account balance. Di mana account balance ini pertama kita dapat melihat semua riwayat pembayaran yang pernah dilakukan ke kita. Ada halaman total balance, ada total balance-nya juga, jumlah uang yang kita punya. Di Dakfan ini kita menarik uangnya ke rekening kita. Nah, dia lihat kan untuk tax nomor 5, dia udah dilakukan pembayaran sebesar sekian, yang harusnya biaya dibasarkan sekian, wah ini udah sama kan. Berarti pada halaman tax manajernya, untuk tax nomor 5,
itu statusnya jadinya paid karena sudah dibayarkan. Nah, sekarang misalnya si reviewernya ini ingin menarik uangnya yang ada di akun ini. Misalnya dia mau menarik sekitar 5 juta. Nah, itu tidak akan bisa karena apa? Karena max-nya uang kita itu harus sesuai dengan akun yang udah kita punya. Di sini uang yang ada di situ 4 jutaan. Misalnya kita coba tarik sekitar 1 juta. Nah, kalau kita tarik sekitar 1 juta, nanti uangnya akan ditransfer ke nomor rekening kita. Kalau kita submit, kita buka lagi account, uang kita di balance di account kita ini udah berkurang 1 juta. Nah, seperti itu. Baru coba kita lihat di tax manager, ini sudah paid ya. Lalu kita pergi ke makelar. Makelar ini fungsinya bahwa dia melihat si reviewer ini tadi untuk tax nomor 5 kan. Tadi yang dari Harry Potter yang si reviewernya namanya reviewer, dia udah nengok waiting for final confirmation. Oh, si reviewernya telah mengkonfirmasi pembayaran yang dilakukan. Berarti sekarang tugasnya ini confirm competition tax. Ini tugasnya ini harus sudah diselesaikan. Berarti tugasnya telah selesai final confirmation. Nah, sekarang di editor, coba kita misal lihatnya view tax. Nah, tadi ini kan statusnya sudah finish, sudah selesai. Tadi juga di payment-nya, statusnya pembayaran telah diterima. Kita lihat review result kita. Nah, review result ini hasil reviewnya. Kita sudah dapat melihat hasil review untuk tugas yang itu. Dan ini kita komplit bahwa kita juga menyatakan tugasnya ini telah selesai. Misalnya untuk nomor 5, tugasnya telah finish, kita submit, kita lihat di view tax, itu sudah tidak ada lagi tampilkan di sini. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu kira-kira demo web saya pada hari ini. Dan jika misalnya tadi statusnya itu kalau dia udah apa, sudah diselesaikan oleh seorang editor, statusnya itu sudah not aktif lagi. Nah, seperti ini. Nah, ada tambahan fungsi, misal kita create account, kita beri namanya Jess, misal ini Jess, username-nya Jess, password-nya Jess, surelnya jess@gmail.com. Nah, dia misalnya ingin mendaftar sebagai editor dan ingin mendaftar sebagai reviewer. Ini berarti kita klik dua-duanya, lalu kita browse. Kita browse picture, kita pilih yang ini, open. Lalu kita submit, sign up success. Coba kita login. Nah, kalau misalnya kita login, dia secara default yang pertama akan pergi ke halaman editor controller. Ini halaman editor controller kita, ada menu-menunya. Nah, kalau kita ingin pindah tugas ataupun pindah ke akun reviewer, kita pilih yang di sini, Jess nama kita lihat di editor, kita klik yang ini fungsinya untuk change role. Setelah change role, kita harus login lagi. Kenapa nggak bisa langsung? Karena session datanya langsung habis gitu waktunya, belum disetting. Kita login. Nah, sekarang kita login sebagai reviewer. Di reviewer ini halaman tampilannya, alur review tax-nya pertama accept tax, submit review, update status tax dan tunggu pembayaran. Lalu konfirmasi pembayaran dan cairkan balance. Ini ada menu-menunya, ada view tax, submit review, deduct fund, update data. Yang perlu diingat di account, karena kita pertama kali membuat account, kita harus perlu mengupdate current data kita. Misalnya nomor rekening kita isi dengan nomor rekening ini. Kompetensi kita misalnya kita isi dengan medical and hospital. Biaya jasa kita misalnya kita isi 100.000 per halaman. Nah, kita submit query. Nah, kita lihat sekarang current data kita itu sudah terupload. Ini penting supaya
editor itu bisa memilih kita berdasarkan kompetensi dan biaya jasa. Ini sama seperti editor, ada halaman profile, dan kalau mau update juga bisa. Bisa update nama, username, password, URL, profile picture. Ini sama. Nah, itu saja tambahannya. Sekian dari saya. Terima kasih.